Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Sumur mengering, ratusan warga Kuripan Lombok Barat kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak diminati saat PPDB, sebuah sekolah dasar di Lombok Timur hanya menerima 5 siswa baru. 3 pembalap asal Indonesia juarai Asia Road Racing Championship di sirkuit Mandalika. Harga cabai rawit di Pasar Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah semakin pedas sejak 2 pekan lalu. Pedagang menjual cabai lokal Rp80.000 per kilogramnya, naik Rp20.000 dari sebelumnya. Sementara cabai hijau juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari Rp20.000. Mahalnya harga disebabkan menurunnya hasil panen petani akibat kemarau. 80-an dari kecil yang kayak gini, terus yang kayak gini itu naik juga, soalnya kan naik, ini juga naik, ini sekarang 45 sekarang. Kemarin Kan 25, 20, itu udah harga biasa, sekarang 45. kalau yang rawit ini berapa sekarang, Bi? Yang mana? Yang cabai rawit? Yang ini 80. Dari berapa? Hah? Sebelumnya berapa? Sebelumnya 60. Kemarin kan 40, naik 60, sekarang 80. Sudah berapa lama, Bi, naiknya? Udah mau 1 bulan. 1 bulan. Ini kenapa ini naik? Stok kurang guys. Pemda menilai kenaikan harga masih dalam batas yang wajar akibat berkurangnya stok cabai. Kayak pedagang bilang pasokan dari petani kurang. Ya, jadi memang ini kan ada musim-musimnya. Jadi di bawah petani mungkin kurang, tapi kita nilai sedang panen. Mungkin di tempat sekitar pedagang itu suasana begitu, tapi di tempat lain tidak seperti itu. Jadi banyak yang panen. Pemda berjanji akan menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga bahan pokok dan bumbu dapur di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Munculnya sejumlah calon kepala daerah dari unsur legislator menuai sorotan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. KPU mengingatkan para legislator terpilih dan yang masih menjabat mundur saat mencalonkan diri. Hal itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang resmi ditandatangani parpol pengusung. Regulasi tersebut sesuai peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang syarat calon kepala daerah. KPU juga menetapkan batas usia minimal calon gubernur 30 tahun, sementara calon bupati atau wali kota ditetapkan minimal berusia 25 tahun. Calon terpilih, kan ada beberapa dinamika yang memang terjadi kemarin ya, berkaitan dengan apakah calon terpilih, caleg terpilih ya. Caleg terpilih itu mengundurkan diri apa tidak. Di dalam PKPU 8 2024 ini, calon terpilih, caleg terpilih itu adalah yang belum dilantik. Kalau dilantik sudah pasti mundur ya, karena kan harus mundur di DPR kalau dilantik. Jadi yang calon terpilih yang belum dilantik ini adalah harus menyertakan surat pengunduran diri. Dan nanti pada saat pendaftaran, partai politik menyertakan surat pemberitahuan partai politik bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. KPU Provinsi NTB meminta aturan pilkada dipatuhi oleh seluruh kontestan dan pendukungnya untuk menciptakan pemilu yang damai dan berkualitas. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah mengajak pemilih pemula terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan kepala daerah. Selain didorong tidak golput, peran Gen Z juga penting untuk menentukan pemimpin daerah yang sesuai harapan masyarakat. Kelompok milenial diminta menolak politik uang dan turut mencegah informasi bohong. Bawaslu meminta mereka tidak takut melapor jika menemukan pelanggaran selama tahapan pilkada. Tidak hanya stakeholder, tapi pemilih pemula itu juga penting untuk berpartisipasi. Misalnya ada dugaan pelanggaran,
menginformasikan kepada kami. Makanya kami Bawaslu itu memberikan materi kaitan dengan bagaimana kemudian melakukan pencegahan, penanganan pelanggaran dan lain sebagainya. Bawaslu juga mendorong kaum milenial turut menyukseskan agenda pilkada demi terpilihnya kepala daerah yang sesuai keinginan masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Banyak cara menggeliatkan ekonomi peternak ikan hias di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, puluhan penghobi ikan memamerkan ratusan jenis ikan koi peliharaannya dalam kontes ikan hias nasional yang digelar akhir pekan lalu. Ratusan koi dari 21 jenis warna hadir dalam kontes yang dibawa oleh peserta yang datang dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Bali. Ikan hias tersebut dinilai berdasarkan 4 kelas lomba dengan menilai keindahan warna, kelincahan, serta kesempurnaan fisiknya. Selain datang untuk bersilaturahmi, sejumlah penghobi sengaja datang dari Pulau Jawa untuk menjajal peluang usaha ikan asal Jepang tersebut di Pulau Lombok. Ya, kita tunjukkan ikan-ikan lokal Lombok, khususnya ikan-ikan Lombok Timur. Jadi ikan-ikan lokal kita ini akan bertarung nih. Kita akan tunjukkan kualitasnya karena yang hadir ini adalah dari Nusantara. Sambil nyali relasi ya di sini mungkin. Karena di sini kan teman-teman juga banyak pelaku untuk pemain koi show itu juga banyak. Jadi untuk membuka segmen baru atau segmen pasar ikan koi itu kayaknya Lombok produktif. Selain menggairahkan peternak ikan hias lokal, pemerintah daerah berharap kontes ikan hias bisa juga memberi efek positif pada peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk memajukan pariwisata di daerah. Ikan koi ini bisa juga untuk mengisi waktu luang, juga bisa bernilai ekonomi ya. Jadi Pak Sekjen Abdi tadi mengatakan di banyak daerah yang maju, industri ikan koi ini juga bisa bernilai ekonomi kreatif, bisa juga banyak hilirisasinya, ada pakannya kan, ya begitu, ada pembibitannya, farmingnya gitu. Selain sebagai ajang silaturahmi para penghobi dan peternak, kontes ikan hias juga diharapkan mampu meningkatkan ekonomi para pembudidaya ikan hias di Pulau Lombok. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.